Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pelajar hebat dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan Bu Anti di pelajaran ekonomi kelas 11. Di video ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan mengenai materi ketenagakerjaan yang sebelumnya di video bagian pertama itu sudah dijelaskan mengenai apa itu ketenagakerjaan, jenis-jenis tenaga kerja, sampai cara untuk mengatasi atau untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Nah, sekarang kita akan melanjutkan lagi di bagian 2, yaitu mengenai sistem upah, kemudian pengangguran, dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional, dan cara-cara mengatasi pengangguran. Baik pelajar hebat, kita mulai pembahasan dari materi yang pertama ya, yaitu sistem upah. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah atau wage adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan dari pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Nah, jadi pelajar hebat, sistem upah yang diberlakukan di Indonesia itu diperoleh melalui perjanjian kerja atau kesepakatan kerja atau peraturan perundang-undangan. Nah, sistem upah yang berlaku di Indonesia itu gimana? Jadi di Indonesia itu sistem upah yang diberlakukan adalah dengan menggunakan dasar upah minimum regional atau UMR atau upah minimum provinsi. Artinya, pengusaha harus memberi upah tenaga kerja minimal sekali itu sebesar UMR atau UMP tersebut. Nah, besarannya atau nominal dari UMR dan UMP itu tidak sama antar masing-masing daerah karena setiap daerah itu mempunyai tingkat kemahalan atau tingkat harga barang dan jasa yang berbeda-beda. Untuk pemberian upah itu caranya bagaimana? Itu ditentukan dengan yang namanya tadi ya, ada perjanjian kerja ataupun perundang-undangan. Nah, untuk cara-cara pemberian upah bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Ada upah waktu atau jangka. Artinya, upah akan dihitung berdasarkan lamanya bekerja. Misalnya, dihitung dari jam, hari, ataupun minggu, bahkan bulan gitu. Jadi ada yang dibayarnya per jam, ada yang per hari, ada yang per minggu, ada yang per bulan. Nah, kemudian ada yang namanya upah borongan. Upah borongan artinya upah dihitung berdasarkan kesepakatan bersama, ya, berdasarkan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu. Nah, jadi untuk upah borongan ini ditentukan ya berdasarkan keberhasilan proyek tersebut. Kalau misalnya semakin cepat selesai, maka semakin sedikit uang yang diperolehnya, tapi bisa juga semakin banyak apabila sesuai dengan perjanjian. Nah, selanjutnya ada upah satuan. Upah satuan itu artinya upah yang dihitung berdasarkan banyaknya barang yang dihasilkan. Jadi semakin banyak barang yang dihasilkan oleh buruh tersebut, maka upah yang diperoleh akan semakin besar gitu. Kemudian yang keempat, ada upah skala berubah. Artinya upah buruh tergantung hasil penjualan perusahaan dengan terlebih dahulu ditentukan upah minimalnya. Ya, jadi setelah ditentukan upah minimalnya, ketika perusahaan memperoleh omset naik gitu ya, omset yang besar, maka para buruh akan menerima kembali upah yang menjadi haknya. Nah, selanjutnya ada upah indeks. Upah indeks artinya upah ditentukan oleh indeks hidup buruh dan keluarganya. Ya. Kemudian ada upah partisipasi, artinya
buruh itu akan mendapat upah tertentu dan bagian dari laba. Dan yang terakhir ada upah co-partnership, yang artinya buruh itu akan mendapatkan upah tertentu dan bagian laba berupa saham. Ya, apabila buruh tersebut merangkap sebagai pemilik modal ya atau saham. Nah, pelajar hebat kita lanjutkan ya. Selanjutnya itu adalah pengangguran. Nah, kalau kalian lihat di sini ada kata nganggur ya. Nganggur itu apa? Orang yang tidak bekerja. Di satu sisi dia sedang mencari pekerjaan, tapi di sisi lain dia tidak bekerja. Nah, kita lihat pengertian dari pengangguran. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima atau sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Nah, bisa dilihat di sini ya. Jadi inti dari pengangguran adalah mereka yang tidak bekerja, baik karena terpaksa maupun karena mereka tidak mempunyai pekerjaan gitu, ataupun sudah bekerja tetapi belum memulai. Nah, berdasarkan faktor penyebabnya, pengangguran itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada pengangguran siklis atau konjungtur. Pengangguran siklis atau konjungtur merupakan pengangguran yang terjadi karena menurunnya kegiatan perekonomian suatu negara atau terjadi resesi atau kelesuan ekonomi di negara tersebut. Nah, resesi ini akan menurunkan tingkat permintaan sehingga terjadi penurunan produksi dan penurunan investasi sehingga berakibat terhadap pemutusan hak kerja atau PHK. Kenapa PHK itu dilakukan? Karena untuk mengurangi jumlah tenaga kerja, untuk mengurangi modal perusahaan, untuk mengurangi, untuk menyeimbangkan kembali gitu kestabilan keuangan di perusahaannya. Yang kedua ada pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur komposisi perekonomian. Nah, perubahan struktural ini memerlukan keterampilan baru. Contohnya, peralihan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. Kemudian ada tenaga kerja dari sektor pertanian harus dididik terlebih dahulu agar menjadi tenaga kerja di sektor industri. Jika tidak mampu melakukan penyesuaian ini, ya akan menimbulkan adanya pengangguran gitu. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada pengangguran friksional atau pengangguran peralihan. Nah, untuk pengangguran ini itu terjadi karena penawaran tenaga kerja lebih banyak daripada permintaan tenaga kerja, atau tenaga kerja yang sudah bekerja tetapi menginginkan pindah pekerjaan lain sehingga belum mendapatkan tempat pekerjaan yang baru. Nah, kelebihan tersebut akan menimbulkan adanya pengangguran. Nah, selanjutnya yaitu ada pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang biasanya terjadi pada sektor pertanian. Misalnya begini, pada musim paceklik, banyak para pekerja atau petani yang menganggur ya karena musimnya tidak menguntungkan bagi para petani. Selanjutnya ada pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi merupakan pengangguran yang terjadi akibat adanya pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Nah, ini biasanya terjadi dalam perusahaan ya, ketika perusahaan itu menerapkan alih teknologi sehingga mengganti tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Nah, begitu pelajar hebat. Jadi untuk jenis pengangguran berdasarkan faktor penyebabnya ada 5 ya. Selanjutnya ada jenis pengangguran berdasarkan waktu bekerja. Yang pertama ada pengangguran terbuka atau open unemployment. Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Nah, pengangguran ini terjadi karena
tidak adanya lapangan kerja atau tidak adanya lapangan kerja yang sesuai dengan keahlian atau bidangnya. Nah, selanjutnya ada pengangguran setengah menganggur. Nah, pengangguran ini itu terjadi apabila diukur dari sudut pandang jam kerja, pendapatan, produktivitas, dan jenis pekerjaan yang tidak optimal. Nah, contohnya setengah menganggur yaitu mereka yang bekerja sebagai freelance. Jadi waktunya tidak optimal gitu untuk mendapatkan upah. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu ada pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang bekerja tetapi tidak bekerja secara optimal karena ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan bakat dan kemampuannya, tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan atau keahliannya. Misalnya ya, seorang lulusan sarjana pertanian bekerja sebagai tenaga pembukuan atau accounting, atau insinyur teknik bekerja sebagai pelayan restoran. Nah, itu kan tidak nyambung ya dengan background pendidikan mereka. Sehingga di situ terjadilah pengangguran terselubung karena pekerjaan yang tidak optimal. Baik pelajar hebat, kita lanjutkan materi berikutnya yaitu dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional itu sangat banyak ya dan meliputi segala aspek. Namun di sini saya akan membahasnya dalam dua aspek, yaitu dilihat dari aspek ekonomi dan dilihat dari aspek sosial. Dampak pengangguran dari sisi ekonomi, yang pertama ada produk domestik bruto akan mengalami penurunan. Yang kedua ada pendapatan nasional dan pendapatan per kapita akan menurun. Selanjutnya akan menghambat investasi usaha, kemudian daya beli masyarakat akan barang dan jasa mengalami penurunan, serta menimbulkan kelesuan usaha atau terjadinya resesi ekonomi. Jika semakin banyak pengangguran, maka keadaan ekonomi akan semakin terpuruk. Sebaliknya, apabila semakin banyak yang bekerja atau menjadi wirausaha, maka keadaan ekonomi akan meningkat. Nah, apabila pengangguran dilihat dari sisi sosial, maka dampaknya yaitu yang pertama, ada perasaan rendah diri atau hilang atau turunnya rasa kepercayaan diri. Selanjutnya, ada gangguan keamanan masyarakat. Semakin banyak pengangguran, semakin banyak pula orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, sehingga akan muncullah tindakan kriminalitas atau yang mengancam keamanan masyarakat. Selanjutnya, biaya sosial yang tinggi. Ketika banyaknya pengangguran terjadi di masyarakat, maka pemerintah akan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk menghidupi para pengangguran tersebut, karena semua lapangan pekerjaan pemerintah itu bertanggung jawab terhadap adanya kesempatan kerja atau lapangan pekerjaan tersebut, sehingga apabila tidak terlaksana atau terjadi pengangguran, maka pemerintah harus mengeluarkan biaya bantuan sosial ya. Nah, yang berikutnya adalah keretakan rumah tangga. Nah, ini sangat jelas sekali ya ketika seorang kepala keluarga atau dalam sebuah keluarga sumber pencaharian atau dalam keluarga tersebut tidak ada sumber pemasukan, maka ya akan terancam mengalami keretakan rumah tangganya. Seperti itulah. Nah, begitulah belajar hebat untuk dampak mengenai pengangguran. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita lanjutkan ke cara-cara untuk mengatasi pengangguran. Kira-kira gimana nih cara untuk mengatasi pengangguran? Oke ya, untuk mengatasi pengangguran, saya akan menjelaskannya berdasarkan jenis-jenis penganggurannya. Kayak misalnya, seperti ini ya. Ada pengangguran siklis atau konjungtur. Nah, pengangguran siklis atau konjungtur, cara untuk mengatasinya yaitu dengan meningkatkan daya beli masyarakat dan mengadakan proyek umum seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan kegiatan lainnya. Jadi ketika ada pembangunan jalan atau jembatan, pasti kan membutuhkan
tenaga kerja yang banyak. Nah, di situ sebenarnya pemerintah mempunyai pilihan apakah akan menggunakan tenaga mesin atau akan menggunakan tenaga manusia. Ketika terjadi pengangguran siklis, maka pemerintah itu mengadakan pembangunan jalan atau jembatan untuk proyek umum. Jadi masyarakat boleh bekerja di situ. Selanjutnya ada pengangguran struktural. Nah, untuk mengatasinya yaitu dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan sebagai persiapan untuk berkarir pada pekerjaan yang baru. Ya, karena adanya perubahan struktur tadi ya, misalnya dari pertanian ke industri, maka diperlukan yang namanya pendidikan dan pelatihan supaya para buruh atau tenaga kerja siap untuk bekerja dan berkarir pada pekerjaan yang baru. Kemudian ada memindahkan tenaga kerja dari tempat yang tidak membutuhkan ke tempat yang membutuhkan. Gitu. Jadi misalnya memang di suatu daerah tersebut yang tadinya misalnya usahanya itu adalah perhutanan, tetapi karena sudah berganti gitu, sehingga ya para buruh yang tadinya bekerja di tempat tersebut dipindahkan ke pekerjaan yang baru. Selanjutnya, meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan mendirikan industri padat karya. Ya, ini sama seperti yang di atas. Kemudian yang ketiga yaitu pengangguran friksional. Cara mengatasinya dengan mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja sehingga mempermudah dalam pengambilan keputusan. Dan kemudian menyusun rencana penggunaan tenaga kerja sebaik mungkin. Jadi untuk pengangguran friksional atau peralihan itu baik dari pihak perusahaan maupun dari pihak tenaga kerja itu sendiri yang sedang mencari pekerjaan itu harus membuka dan mencari informasi yang selengkap-lengkapnya. Perusahaan mana yang membutuhkan tenaga sesuai dengan bidang keahlian kita. Kemudian yang keempat ada pengangguran musiman dan cara mengatasinya adalah memberikan informasi yang jelas tentang adanya lowongan kerja, kemudian melatih seseorang pada masa menunggu musim tertentu. Nah, ini hampir sama ya untuk cara mengatasi pengangguran dari pengangguran musiman dan pengangguran friksional. Selanjutnya untuk pengangguran teknologi, cara mengatasinya yaitu meningkatkan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dan meningkatkan pengetahuan serta perkembangan teknologi. Nah, jadi pelajar hebat di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa untuk mengatasi pengangguran maka diperlukan yang namanya pendidikan dan pelatihan. Kemudian diperlukan juga kebijakan industri padat karya. Dan yang terakhir adalah adanya kerjasama dari pihak pemerintah dan pihak perusahaan atau para pemilik modal untuk mengumumkan informasi lowongan kerja yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Nah, mungkin seperti itu saja ya untuk cara mengatasi pengangguran. Cekap semanten, matur nuwun, cukup sekian dan terima kasih sudah memperhatikan penjelasan video ini dari awal sampai akhir. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.